Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda. Amma ba'du, anak sekalian yang saya cintai, saya banggakan, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian kita kitab hadis Al-Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-34. Sebelum kita mulai, kita awal dengan baca Al-Quran surat Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita. Al-Fatihah kita niatkan, mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita, harapan kita semua, doa-doa kita diijabah oleh Allah, dimudahkan semua urusan kita di dunia wal akhirah. Ila hadratin Nabiin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajmain wa ila hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsur rabi'u wa thalatsuna. Hadis yang ke-34. An Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, Sami'tu, aku telah mendengar. Sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda. Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahwa beliau telah mendengar Rasulullah bersabda, Man ra'a minkum mungkaron, man barang siapa ro'a yang melihat, man barang siapa ro'a yang melihat, minkum di antara kamu, mungkaron suatu kemungkaran, barang siapa di antara kamu yang melihat suatu kemungkaran. Mungkar itu lawan kata ma'ruf. Jadi ma'ruf itu yang baik-baik. Nah, mungkar berarti yang jelek, yang jahat, atau perbuatan yang melanggar. Barang siapa yang melihat sebuah pelanggaran, baik memang melanggar syariat maupun yang melanggar aturan pemerintah, itu disebut mungkar. Siapa yang melihat suatu pelanggaran, kemungkaran, falyughayyirhu, maka hendaklah dia merubahnya.
falyughayyirhu, maka hendaklah ia merubahnya. Dengan apa merubahnya? Biyadihi, dengan tangannya. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya, bertindak dengan tangannya, maksudnya dengan kekuasaannya. Kalau itu penguasa, dengan kekuasaannya, dengan jabatan dan kewenangannya. Jadi kalau polisi ada kejahatan, kemudian dia bertindak dengan tugas yang diembannya, itu berarti telah menghentikan dengan kekuasaannya. Falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati, maka jika tidak mampu. Fa illam yastati, maka jika tidak mampu. Nah, kalau dia gak mampu dengan tangannya, gak punya kekuasaan, gak punya jabatan, fabilisanihi, maka dengan lisannya. Fabilisanihi, maka dengan lisannya. Tapi dia bisa menasehati. Ya, dinasihati dengan nasihat yang baik agar menghentikan kemungkaran itu. Fabilisanihi, maka dengan lisannya. Atau ya dengan lisannya bilang stop, hentikan. Itu bilisanihi. Atau melihat kemungkaran, tidak bisa menghentikan dengan tangannya, tidak punya kemampuan, kemudian dia melapor kepada yang berwenang. Nah, itu berarti dengan lisannya dia berusaha mencegah kemungkaran. Fa illam yastati, maka jika tidak mampu, dengan tangannya gak mampu, dengan lisannya tidak mampu, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Hati kita harus membenci kemungkaran itu. Hati kita harus membenci dan berdoa agar kemungkaran itu dihilangkan oleh Allah. Fadzalika, dan yang demikian itu. Fadzalika, dan yang demikian itu adalah aful imani, selemah-lemahnya iman. Wadzalika, dan yang demikian itu adalah aful imani, selemah-lemahnya iman. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-34 ini? Bahwa setiap orang mukmin, kita semua harus memiliki kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar kita. Apabila melihat ketidakberesan, pelanggaran, melihat kemungkaran, maka harus berusaha untuk menghilangkannya. Dengan apa? Dengan tangannya. Kalau kita punya kemampuan, misalnya ada yang bertengkar, pegangi. Misalnya ada pertengkaran, perkelahian, kita punya kekuatan, tangannya kuat, pegangi, hentikan. Kalau tidak bisa menghentikan dengan tangan, dengan lisan, diteriaki, berhenti, dinasehati. Nggak mampu, maka tidak boleh diam, membenci perbuatan itu. Jangan kita kemudian justru memperparah keadaan, tapi membenci perbuatan itu dengan hatinya, dan berdoa agar masalah ini segera berakhir, diakhiri. Nah,
yang tidak mampu berbuat apapun selain dengan membenci dalam hati terhadap kemungkaran itu termasuk at-aful iman, iman yang paling rendah. Jadi ini pelajaran yang hadis yang ke-34, bahwa siapapun di antara kita yang melihat kemungkaran harus berusaha untuk merubahnya, menghilangkan kemungkaran itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau punya kekuasaan, punya jabatan, dengan jabatannya, kewenangan yang dimiliki. Kalau tidak mampu, ya dengan lisannya, mampunya dengan lisannya, dengan menasehati, bahkan mungkin dengan berteriak minta bantuan yang lain. Itu berarti dengan lisan, atau dengan, bisa jadi dengan melapor kepada yang berwajib. Jangan sampai tidak punya kepedulian sama sekali. Minimal itu ya sangat membenci dengan kemungkaran itu dan berdoa agar Allah menghilangkan kemungkaran itu. Itu paling minimal. Jangan sampai kita ini acuh terhadap kondisi ketika melihat kemungkaran, apalagi sudah tidak punya kemampuan saja, kemudian membenci dalam hati saja, itu sudah at-aful iman, selemah-lemahnya iman. Apalagi kalau punya kemampuan dan tidak bertindak, punya kekuasaan dan tidak bisa menyelesaikan, tidak ada tekad untuk menyelesaikan. Nah, ini lebih rendah lagi. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seulang sekali lagi, kesimpulannya, man ro'a minkum mungkaron, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Kalau tak mampu, fa illam yastati, jika tidak mampu, fa bilisanihi, dengan lisannya. Fa illam yastati, jika tidak mampu dengan lisannya, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Wadhalika aful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.